Assalamualaikum dulur ya, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Yusuf Effendi. Bagaimana dulur kabarnya? Semoga kalian masih dalam keadaan yang baik ya. Oke dulur, kalau kita kemarin sudah ngebahas ya topik tentang bagaimana ya cara mengatasi pedet yang terkena cacingan, terus pakan kurang dan perut buncit ya atau perut ngendil. Kalau malam hari ini kita akan membahas ya atau mengangkat topik yaitu tentang solusi sapi terkena ambruk ya atau tremor. Sebelum saya lanjut, bagi dulur yang belum subscribe ya silahkan subscribe dulu, like-nya jika kalian suka video ini, share ke semua peternak ya yang ada di lingkungan kalian agar semua bisa mengetahui edukasi tentang peternakan sapi ini. Baik dulur, gitu aja untuk openingnya. Kita akan segera masuk ke materinya ya. Kasus yang akan saya angkat di sini adalah kasus penyakit BF ya. Ini sudah kita pernah singgung ya di beberapa pembahasan yang lalu ya. Ini adalah penyakit BF atau demam 3 hari ya, disertai tidak mau berdiri alias tremor ya atau gemetar. Sekedar sharing ya, kalau memang sapi yang terkena BF atau demam, masa krusialnya itu adalah selama 3 hari. Kalau sapi sudah ambruk, pasti gejalanya sudah lebih dari 3 hari. Karena sapinya sudah mau berangsur turun panasnya. Tapi biasanya efek sampingnya dari BF atau demam 3 hari, pada 3 hari pertama sapi itu masih kelihatan biasa. Kalau daya tahan tubuhnya itu masih normal, tapi karena perlawanannya yang mungkin kalah dari antibodinya, akhirnya bisa menyebabkan lemas. Misal dia sudah terlalu capek, juga bisa, atau dehidrasi karena suhu tubuh yang tinggi juga bisa. Terus sapinya menjadi ndrum ya, atau tidak mau berdiri. Dan tiap kali mau berdiri, sapi itu gemetar kakinya. Itu biasanya adalah ciri-ciri kalau sapi tersebut terkena BF atau pneumonia atau demam atau katisen, istilah bahasa Jawanya, atau bahasa sederhananya adalah sapi kalian sudah turun kaki ya atau turun mesin. Terus kemudian ada pun tanda-tanda sapi yang terkena BF masih mau makan. Cuman sayangnya harus ngeloloh ya atau nyuapin. Harus gitu agar sapi ini mau makan. Kemudian untuk kondisi sapi yang terkena BF ini ketika kita cek itu suhunya adalah agak tinggi dulur, atau bisa dikatakan itu adalah demam dengan suhu yang hampir ya, atau bahkan sudah bisa mencapai 40 derajat Celcius. Kemudian kondisi nafasnya itu terdengar ngos-ngosan. Kemudian hidungnya terdapat ingusan ya atau keluar lendir ya di bagian hidungnya. Kemudian bisa diingat ciri-ciri sapi demam itu dari moncong atau hidungnya. Kondisi hidungnya itu berkeringat yang seharusnya itu basah atau harusnya lembab, bukan yang kering ya, tapi berkeringat. Beda kering sama berkeringat. Kemudian ketika sudah hidungnya itu berkeringat, pasti dibarengi dengan keluar saliva atau air liurnya. Normalnya sapi itu kelihatannya itu adalah mengkilap ya, dan dengan kondisi yang basah. Jadi bisa diartikan, pertama, jika hidung sudah mulai lembab, berair, maka selanjutnya yang terjadi adalah sapi akan naik suhu tubuhnya. Kemudian yang kedua, kita ngeceknya itu dari nafasnya. Nafasnya kalau sudah mulai terengah-engah, mulai berat ya per 1 menitnya, nafasnya ketika sudah mulai berat itu dari lekukan perut sebelah belakang atau bahasa Jawanya itu sudah mulai kelihatan kembang kempis ya, atau terengal-engal, agak lebih lambat dari
normalnya atau dari biasanya. Lalu yang ketiga, parameter yang paling gampang dari telinganya. Kalau dari telinganya itu mulai dingin, berarti sudah tidak normal. Kondisi sapi sudah derum, itu sangat riskan sapi tidak tertolong. Alasannya adalah ketika sapi sudah derum atau tremor, maka akan terjadi kejang di ototnya yang disertai dengan fisik sapi yang sudah mulai melemas. Artinya, sapi ini tidak memiliki tenaga. Ketika dia sudah sembuh pun, itu tidak bisa berdiri lagi. Atau maupun berdiri itu sangat agak kesusahan dulu. Selanjutnya, untuk mengatasinya setiap hari sebanyak 4 kali minimal, sapi ini dipaksa untuk berdiri dengan cara dijepit pangkal ekornya dari pangkal ekor atau ujung ekornya itu maju 3 ruas ya. Jadi di pangkal ekor itu ada berapa ruas? Ada sekitar 3 ruas. Bisa digigit ya. Kalau kalian enggak jijik ya, kalau kalian jijik ya bisa dicubit aja, ditekuk juga nggak apa-apa. Yang penting sudah ada usaha untuk bisa kayak mengejutkan sapi ini agar mau berdiri. Terus kemudian kalau sudah digigit ya atau kita tekuk gini, biasanya sapi udah mau berdiri ya. Usahakan sapi ini mau berdiri dalam sehari sebanyak 4 kali. Kalau masih enggak mau berdiri, caranya bisa dibolak-balik ya. Misal seandainya posisi drum ya atau duduknya itu di sebelah kiri ya, usahakan sehari minimal 4 kali dengan cara digeser. Jadi semula dari duduk yang sebelah kiri ini bisa kita geser di duduk yang sebelah kanan. Jadi sehari sebanyak 4 kali saja, nggak banyak kan. Jadi itu bisa dilakukan sebanyak 4 kali. Karena gini, nanti ketika sapi ini sudah diduduki rutin berhari-hari, maka dampaknya sebelah badan tertentu yang terkena beban drumnya, misal sebelah kiri, terus yang dibebani, maka ketika sudah sembuh kakinya tidak bisa mengikuti. Artinya kaki sapi tetap masih lemes, tidak mau berdiri. Dalam hal ini sapi ini sedikit ada kram di bagian tubuh tertentu. Untuk kasus ini adalah di bagian kakinya ya dulur. Maka pentingnya ketika sapi demam, badan sapi yang sakit harus dibolak-balik. Karena nanti kalau enggak dibolak-balik, kasihan terhadap sapi itu sendiri. Itulah cara mengetahui ciri-ciri yang pertama. Untuk yang kedua, cara menangani sapinya. Lalu yang ketiga, tolong ya dikasih minum kunir sama temulawak ya. Berapa dosisnya? Kalau sapi sedang dengan berat 200-300 kilo ya, berikan sebanyak 15 liter per hari. Artinya jika menggunakan ember 5 liter, maka pemberiannya adalah dikasih sebanyak 3 ember. Mau nggak mau harus tetap diminumkan. Kemudian fungsi dari kunirnya itu bisa meringankan rasa nyeri. Misal dia demam juga bisa menurunkan posisi demamnya itu sendiri. Terus kemudian fungsi dari temulawaknya itu bisa merangsang untuk nafsu makan. Untuk dosisnya ini sehari minimal 3 ember ya, atau sebanyak 15 liter. Untuk sapi dengan berat badan dalam hal ini ada 300 sampai dengan 400 kg. Resep yang ketiga, berikan racikan jahe, kuning telur, dan juga gula merah. Atau bisa juga digantikan dengan tetes tebu. Dosisnya seberapa? Dosisnya selama sehari sebanyak 15 liter. Caranya gimana? Yaitu dengan cara diminumkan atau bisa juga dicekokkan ya ke dalam mulut si sapi. Ketika sudah dicekokkan, untuk proses pemberiannya bebas.
Misal kunir atau kunyit dahulu, nanti setelah 2 jam baru dikasih temulawak. Nanti siang atau nanti zuhur itu dikasih lagi. Nah, itulah langkah yang ketiga. Selanjutnya adalah langkah yang keempat ya, atau yang terakhir. Ini kaki di bagian belakangnya ya, minta tolong diusap dengan air hangat ya. Tujuannya agar sapi ini lemes. Artinya badannya tidak kaku, sehingga peredaran darah yang ada di bagian-bagian tubuh yang kram tadi itu bisa lancar, tidak mampet ya dulur. Baiklah dulur, itu aja untuk sharing ya, atau edukasi singkat pada malam hari ini tentang solusi sapi terkena ambruk ya, atau tremor. Semoga video ini bisa membantu buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah ini. Baiklah dulur, gitu aja untuk edukasi pada malam hari ini ya. Jangan lupa subscribe-nya, like video ini, dan jangan lupa share jika kalian merasa mendapatkan manfaat dari video ini. Baiklah dulur, gitu aja saya akhiri. Assalamualaikum. Bye-bye.